Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh datang menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan penyembahan bagi Tuhan. Biar Tuhan boleh bersemayam atas penyembahan kita. Biar pagi hari ini kita boleh mendapatkan tuntunannya. Kami mau memandang wajah-Mu, Tuhan, menikmati keindahan-Mu. Yes. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kau sumber kehidupan kami. Kami mau angkat tangan, kami mau sembah Kau. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus,
Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini mau mencari Engkau, mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami melandasi Tuhan hari ini dengan firman-Mu, agar kami boleh berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap kami yang membuka hati bagi firman-Mu. Kami percaya firman-Mu bertumbuh, bahkan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Bahkan apapun persoalan kita, apapun masalah yang kita hadapi, ya kita percaya selalu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, ya sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini, terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-13 mulai. Mazmur 103:13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, saudara, saya membaca sekali lagi Mazmur 103:13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Firman ini berkata, Tuhan itu sayang kepada kita, anak-anaknya. Tuhan sayang kepada kita itu seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, janji firman Tuhan di dalam Alkitab sangat dan amat begitu banyak. Janji-janji yang sangat berharga. Salah satunya janji firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan tuh sayang pada kita tuh seperti Bapa sayang pada anaknya. Ya, tetapi tidak semua orang Kristen bisa mengalami janji Tuhan itu. Ada syarat selalu Tuhan itu berkata, ya, selalu firman Tuhan, janji Tuhan itu ada janji, ada syarat. Ya, contoh seperti Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam Aku, firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja maka Aku akan memberikannya. Banyak orang Kristen hanya mengambil ayat ya sepotong-sepotong, mintalah apa saja aku akan. Tapi kita lupa Alkitab bilang itu berlaku bagi siapa yang tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam dia. Demikian juga ayat ini berkata seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Yaitu kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Tidak semua orang Kristen itu takut kepada Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu hidup takut akan Dia. Ayat ini berlaku hanya bagi orang Kristen, orang percaya yang takut akan Tuhan. Apa maksudnya takut akan Tuhan itu? Ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak sembarangan dengan hidupnya. Dia menghormati Tuhan, dia gak sembarangan melakukan dosa karena kita takut akan Allah. Memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan itu hanya akan terjadi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat bagi semua orang. Ya, Dia memberi hujan bagi orang jahat dan juga orang baik. Ya, tidak ada hujan turun di daerahnya orang baik aja, orang jahat gak turun hujan. Ya, walaupun dalam satu kota itu ada orang baik, ada orang jahat, ya hujannya turun sama. Dia memberikan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Itu kasih Tuhan.
Bahkan kasih Tuhan tidak bersyarat artinya apa? Dia bahkan mengampuni orang sejahat apapun yang mau datang bertobat, diampuni. Tetapi untuk berkat-berkat Tuhan itu ada syaratnya. Janji-janji Tuhan itu ada syaratnya. Ayat ini berkata Tuhan itu sayang pada kita seperti Bapa sayang pada anaknya. Demikianlah Dia sayang kepada orang yang takut akan Dia. Apakah kita hidup dalam kita menjalani pengiringan kita kepada Tuhan di dunia ini, apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mau bergaul dengan Dia, dengan firman-Nya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalani hidup hati-hati sesuai firman Tuhan? Atau kita hidup sembarangan saja, tidak ada rasa takut akan Tuhan, kita melakukan dosa, kita melakukan semuanya, kedagingan kita, hawa nafsu kita dengan maunya kita hidup dalam iri hati, dalam kepahitan, kebencian. Kita melakukan segala dosa tanpa takut Tuhan, kita membenci orang, saudara. Ya, bahkan ada orang-orang yang bisa gampang memutuskan hubungan persaudaraan hanya karena alasan-alasan yang sepele. Ini orang-orang seperti ini tidak takut Tuhan. Kalau hari ini engkau punya musuh, engkau hidup kepahitan dengan orang, engkau benci, engkau berarti tidak takut akan Tuhan. Hari ini engkau memilih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, itu artinya engkau tidak takut akan Tuhan. Dan saudara yang hidup tidak takut Tuhan, jangan mengklaim janji Tuhan atas hidup kita. Dengan jelas ayat ini berkata Tuhan itu sayang kepada anak-anaknya, kepada orang-orang, kepada anak-anaknya yang takut akan Dia. Ayat berikutnya, ayat 14 berkata, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan itu sangat mengasihi kita yang hidup takut akan Dia. Kenapa? Karena Dia tahu siapa kita. Kita ini hanya debu. Tuhan tuh tahu batas kemampuanmu. Tuhan tuh tahu batas kekuatanmu. Jadi kalau hari ini saudara sedang dicobai, saudara sedang mengalami masalah, pencobaan, percayalah ketika engkau berkata, Tuhan saya sudah tidak sanggup. Tuhan tahu itu. Dia mengerti batas kekuatanmu. Dia ingat bahwa kita ini hanyalah debu yang tidak ada apa-apanya. Ya, karena itu saudara, jangan merasa terlalu Tuhan engkau sudah meninggalkan aku, Tuhan rasanya sudah terlalu berat hidupku. Tuhan, percayalah Tuhan itu tahu siapa kita. Dia ingat kepada kita, kenapa? Karena Dia tahu kita ini hanya debu. Jadi apapun masalah yang sedang saudara hadapi hari ini, percayalah Tuhan tahu. Bukan hanya tahu, Dia ingat kita hanya debu. Karena itu mari kita hidup sungguh-sungguh saudara, berserah kepada Dia. Biar kita sungguh-sungguh mau percaya bahwa Tuhan hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua persoalan di hidup kami. Bagian kita hanyalah mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan terus menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Bahkan kita punya setitik saja di dalam hati amarah atau apapun yang tidak berkenan, itu akan cepat membuat kita tidak sejahtera karena kita ada menyimpan dosa. Mari saudara, kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan, kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan, kalau engkau mau melihat berkat-berkat dan janji-janji Tuhan tergenapi atas hidupmu, mari belajar hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan, kata firman Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus ialah pengetahuan. Takut akan Tuhan itu apa, Bu? Menjauhi kejahatan. Kata kitab Amsal, takut akan Tuhan itu ialah menjauhi kejahatan. Mari kita belajar menjauhi kejahatan di dalam hidup kita agar kita ini tidak sembarangan dengan hidup kita, agar kita mau terus sungguh-sungguh pada Tuhan, agar kita mau terus berharap, agar kita mau terus percaya. Dan kita tahu saudara, ketika kita ini hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan di Alkitab sudah terbukti mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sebut Daud, Yusuf, semua mereka yang takut akan Tuhan mengalami rancangan damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan kelimpahan.
Karena itu jangan pernah berhenti untuk terus berjuang hidup di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi anak-anaknya yang takut akan Dia seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Mari kita mau tetap percaya saudara bahwa seberat apapun masalah kita, Tuhan itu tahu. Dia ingat kepada kita bahwa kita hanyalah debu. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah Tuhan, Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini ungkapan hati kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Sekali lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada seperti Bapa. Anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami tahu Tuhan, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami yang takut akan Engkau. Ajar pada kami untuk belajar hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, membuang segala kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, iri hati, kepentingan diri sendiri. Ajar kami hidup dalam kekudusan-Mu Bapa. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti mesbah syukur. Tuhan memberkati mereka yang terus ada di mesbah-Mu Tuhan, yang selalu datang membawa syukur kepada Engkau. Apapun masalah pergumulan anak-anak-Mu, Engkau menjadi jawaban. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Yang punya masalah dalam rumah tangga, Engkau pulihkan hutang piutang Tuhan. Engkau turut bekerja. Kami percaya tidak ada satupun masalah yang dapat melebihi kekuatan kami sebagai manusia, karena Tuhan ingat siapa kami. Kami hanyalah debu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap mereka yang bekerja hari ini, yang bekerja di luar rumah, dari rumah, yang di luar kota, dalam kota, anak-anak yang bersekolah. Tuhan, Engkau terus menyertai, memberikan kecerdasan, kepintaran. Kami percaya tangan Tuhan menyertai sepanjang kegiatan kami hari ini. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran pemerintahan di atas bangsa ini. Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan Tuhan, kami percaya juga hari ini penyertaan Tuhan sempurna, apa yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan akan buat itu berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, supaya Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, kita bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.